Biasanya, seorang janda paruh baya akan fokus mengurus anak balitanya dan menghabiskan masa tua dengan tenang. Tapi aku beda. Saat lelah mengurus ladang peninggalan suami, aku justru mendapat perhatian tak terduga dari pemuda tetangga yang usianya pantas menjadi anak kandungku. Gila? Mungkin saja. Tapi yang lebih gila lagi, saat pemuda itu datang menagih kepastian di rumahku, aku bukannya menolak atau mengusirnya. Aku malah pasrah menyambut niat baiknya saat sedang membersihkan diri di kamar mandi. Dan apa yang terjadi di siang yang sepi itu benar-benar di luar nalar. Banyak yang bilang, jika wanita yang sudah senja tak pantas lagi mengharapkan asmara dari pria muda. Tak peduli seberapa kesepian hidup merawat anak tanpa suami, menjaga kehormatan di sisa usia adalah hal yang paling utama. Tapi bagaimana jika sang pemuda justru secara terang-terangan memancing hasrat dan mendatangi sang janda saat rumah sedang kosong? Ya, hal itulah yang terjadi padaku beberapa waktu lalu. Tepatnya saat aku meratapi nasib kesendirianku, aku justru terjebak dalam pusaran asmara terlarang dengan pemuda desa yang merubah total silsilah hidupku. Begini ceritanya. Suka dengan kisah nekat nenek-nenek janda paruh baya ini? Klik tombol like-nya dulu yuk, sebelum kita bongkar rahasia asmara di rumah yang sepi ini. Ini beneran serius, Mbah? Tanya Bardi tak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Iya, Nak. Lawang Mbah udah kayak gini, masa dikira bohong toh? Ya udah, Bah. Bardi langsung aja ya. Tunggu, Nak. Bahkan masih Aku hendak mewanti-wanti agar pemuda itu tak buru-buru, tapi nampaknya Bardi tak menghiraukan perkataanku. Sampai akhirnya, ya, itulah sekilas yang kuingat ketika pertama kali Bardi memberi hadiah terbaik untukku. Dan sebelum kisah itu terjadi, kenalkan, namaku Sunarti, atau biasa dipanggil Mbah Narti. Usiaku 54 tahun dan sudah berstatus janda dengan 2 putra. Suamiku, Mas Joko, sudah meninggal setahun yang lalu. Dan semenjak kepergian suamiku, aku diminta untuk tinggal di rumah putra sulungku yang sudah berkeluarga. Kendati demikian, sebenarnya aku tak begitu nyaman tinggal dengan putra dan mantuku itu. Karena walau bagaimanapun, sedikit banyak mereka pasti terganggu oleh kehadiran aku dan juga adik ipar mereka yang masih berusia 2 tahun. Ya, aku memang memiliki 2 putra, tapi yang bungsu baru beberapa tahun lalu hadir ke dunia. Itu pun bukan hasil jerih payah suamiku, melainkan dengan Nak Wawok tetangga front rumahku dulu. Ya, betul. Dari kedua putraku hanya satu dari Mas Joko, suamiku. Pasalnya, semenjak suamiku itu jatuh sakit, ia menjadi jarang sekali menunaikan kebutuhanku. Sementara aku, yang pada dasarnya memiliki keinginan yang tinggi, mau tak mau harus menahan kebutuhan itu. Meski sesekali masih bisa kuatasi dengan melatih bakat Jawi Jemawi, tapi tetap saja, bencananya sangat berbeda dengan orinya. Sampai pada suatu ketika, aku mengenal Nak Wawok, yang notabene tetanggaku yang baru saja pindah di depan rumahku dulu. Semula keakrabanku dengan Nak Wawok hanya sebatas tetangga saja. Namun dari seringnya bertemu, bercanda dan bercengkrama, entah kenapa, mulai timbul sinyal darurat yang sulit ku mengerti dalam diri. Begitu pula dengan Nak Wawok, yang rupanya diam-diam juga mengagumiku. Bak gayung bersambut, kami pun makin akrab. Bahkan keakraban tersebut makin terjalin sejak istri Nak Wawok, yaitu Nak Mirna, memutuskan bekerja menjadi TKW. Hampir setiap pagi, selesai menyediakan makanan untuk suamiku, aku berkunjung ke rumahnya. Saat itu aku beralasan pada suamiku untuk memasakkan pemuda itu, karena memang pemuda itu membekerjakan aku untuk memasak di rumahnya. Suamiku pun tak menaruh curiga. Ia menganggap hal itu lumrah dan hitung-hitung untuk menambah penghasilan kebutuhan kami sehari-hari. Tapi siapa yang mengira, jika dari sanalah kisah baik itu tercipta. Bahkan kisah tersebut akhirnya menghasilkan pundi-pundi kebaikan yang kini berusia 2 tahun. Aku sendiri sebenarnya juga tak mengira, jika di usiaku yang tak lagi muda, masih bisa halim. Meski begitu aku tak khawatir, sebab aku masih bisa beralibi jika Mas Joko lah yang nantinya akan menjadi ayahnya. Dengan begitu, aku masih tetap bisa melanjutkan keakrabanku dengan Nak Wawok nantinya. Tapi rupanya nasib berkata lain. Lantaran setahun kemudian istri Nak Wawok pulang ke Indonesia, dan tentu saja aku juga sulit mencari waktu bersama. Ditambah lagi sebulan setelah putraku hadir ke dunia, mendadak Mas Joko meninggal dunia, dan aku pun diminta oleh putra sulungku untuk ikut bersama mereka, dengan alasan ada yang menjagaku dan adik mereka. Semenjak aku tinggal di rumah putraku, sosialku menjadi terbatas.
Sehari-hari tak ada teman ngobrol, sebab putra sulung dan menantuku sama-sama bekerja di kantor yang sama. Ingin sekali rasanya kembali ke rumah yang lama, tapi rumah tersebut sudah aku jual untuk memenuhi kebutuhan putra bungsuku yang masih balita. Beruntungnya, suamiku masih meninggalkan sepetak sawah untuk bisa kukelola. Sehingga untuk mengisi kekosongan dan menambah pendapatan, kuluangkan waktu untuk sekedar memantau sawah tersebut. Tapi lagi-lagi, siapa yang mengira jika dari seringnya aku bertandang ke sawah, ada satu kejutan yang tak pernah aku sangka-sangka di sana. Dan semua bermula pada pagi itu, tepat jam 8 pagi setelah putra sulung dan menantuku berangkat kerja. Aku pun menyiapkan bekal untuk sarapan di sawah nantinya. Setelahnya, aku segera menuju sawah dengan berjalan kaki. Kebetulan sawah tersebut lokasinya tak terlalu jauh, hitung-hitung sekalian olahraga dan melihat suasana selama perjalanan. Tak lupa aku membawa serta putra bungsuku, karena di rumah juga tak ada yang mengurusnya. Kira-kira 20 menit berjalan, sampailah aku di pondok tepi sawahku untuk meletakkan rantang bekal makanan. Selanjutnya, barulah aku melihat-lihat sawah itu, kemudian kembali ke pondok untuk bersantai di sana. Biasanya aku di sawah hanya 2-3 jam saja, karena semakin siang matahari semakin panas. Dan tepat jam 9 pagi, barulah jadwal untuk memberi minum putra bungsuku itu. Seperti biasa, kusiatkan 2 bantal sofa premium itu, lalu dengan antusias putraku akan menyambutnya. Sampai tak lama kemudian, wah, adik kok diajak ke sawah, Tombah? Sontak laku kaget ketika mendengar sapaan pemuda yang mendadak datang dari arah belakang. Aku benar-benar tak menyadari jika Bardi akan datang tiba-tiba. Praktis, pemuda itu sempat tertegun memperhatikan putraku yang sibuk menerima 2 bantal sofa premium itu. Bardi ini merupakan tetangga di dekat rumah putra sulungku. Ia merupakan duda yang baru setahun lalu ditinggal mati istrinya. Usianya masih tergolong muda, yaitu 28 tahunan. Sehari-hari pekerjaannya hanya menjaga sawah warisan orang tuanya, dan biasanya dia akan datang agak siang, tapi berbeda pada hari itu. Iya anak Bardi, kasihan kalau ditinggal di rumah sendirian, jadi dia ikut Mbah ke sawah, kataku pada pemuda itu. Oh, jadi tiap hari ikut ke sawah ya Mbah? Ya mau gimana lagi nak, semua pada sibuk kerja. Bardi masih mematung di sampingku. Netranya tak lepas memperhatikan putra bungsuku, terutama pada 2 bantal sofa premium itu. Ih, kok sampai gak kedip gitu toh nak Bardi? Aku bertanya karena pemuda itu seperti tak ada sungkan-sungkannya padaku. Enggak kok Mbah, itu Anu adiknya cakep kayak abangnya. Jawabnya sedikit kaget. Adiknya apa lainnya yang cakep? Aku tanya, yang justru membuatnya canggung. Ya lainnya juga sih Mbah, ujarnya yang tiba-tiba mencubit lenganku. Yang sopan nih anak Bardi, kataku sedikit ketus. Ya mau gimana lagi Mbah, ujarnya terjeda sambil menunduk. Gimana apanya toh nak? Makanya cepet cari istri sana. Cari di mana toh Mbah? Mana ada yang mau sama saya? Lawang saya cuma petani biasa kok. Entah kenapa mendengar penuturannya, aku justru tambah iba. Jangan pesimis gitu toh nak Bardi. Yang penting kan niat dulu. Apalagi kamu masih muda toh. Sejenak Bardi terdiam. Sementara putra bungsuku yang sedari tadi sibuk sendiri, rupanya sudah terlelap. Akhirnya dengan ragu, aku pun membereskan kabinet serta bungkusan bantal sofa premium itu. Ya niat sih Mah, tapi sama siapa? Lanjut Bardi menjawab ucapanku tadi. Dalam hati terbesit. Sebenarnya kalau saja Bardi memilihku, sudah pasti aku antusias menerima. Apalagi sebenarnya aku juga sempat naksir saat pertama kali kami berjumpa. Dia masih muda dan tentu saja lebih lama. Tapi aku sadar diri, lagi pula aku ini wanita. Sudah tua pula, jadi mana mungkin Bardi bakal kesensem padaku. Ya cepat cari toh nak Bardi, jangan terlalu larut sama kesedihan. Hidup kan harus terus berjalan. Yang sudah nggak ada ya biarlah nggak ada. Kamu ya harus bisa menatap masa depan, ucapku menasehatinya. Ya sebenarnya Bardi juga inginnya begitu Mbah. Tapi kira-kira kalau Bardi naksirnya sama Mbah gimana? Spontan aku kaget mendengarnya. Loh, kok malah si Mbah toh nak? Mbah ini sudah tua. Apa toh yang diharapkan? Yang ada nanti malah nyesel loh. Jawabku menolak. Meski sebenarnya aku pun senang mendengarnya. Ya itu kalau si Mbah setuju sih, katanya sambil cengengesan. Ih jangan ngelantur ah. Ya udah Mbah pulang dulu ya. Pamitku sembari mengambil bekal. Tapi mendadak Bardi hendak memuyuku dari belakang. Apa-apaan sih tak Bardi? Ujarku berusaha menghalau dan sedikit berlari menjauh. Tolong pikirkan lagi omonganku yang tadi ya Mbah ya. Sementara aku terus berlari tanpa menjawabnya.
Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Matahari sedang panas-panasnya. Sesampainya di rumah, anak sulung dan menantuku juga masih belum pulang dari kantornya. Biasanya mereka akan pulang menjelang maghrib tiba. Setelah meletakkan putra bungsuku di kursi depan TV, aku beranjak menuju kamar mandu untuk membersihkan diri. Saat itu, karena aku pikir tak ada orang, maka aku biarkan kabinet negara tetap terbuka. Ya, sekalian jaga-jaga jika sewaktu-waktu putra bungsuku menangis nanti. Kunyalakan keran air dan segera menyelesaikan urusanku. Namun di tengah kesibukan tersebut, entah kenapa aku jadi teringat ucapan Bardi tadi. Masih tak habis pikir, di usiaku yang sudah senja ini, masih ada saja yang naksir padaku. Mengingat hal itu, entah kenapa timbul gejolak aneh dalam diriku. Ada desuiran yang hadir ketika membayangkan, jika seandainya Bardi benar-benar serius dengan ucapannya tadi, pasti batin ini akan terobati. Membayangkan hal itu, secara spontan lantunan kebaikan pun bergema lantaran sikapku sendiri. Semakin aku mengingat Bardi, semakin pula aku memanggil nama pemuda itu dengan lirih. Tapi sayangnya, di tengah kebaikan itu, mendadak aku kaget tak kalah ada yang memeyuku dari belakang. Waduh, lagi asik latihan mandiri di jamar mandui, malah tiba-tiba ada yang meyuk dari belakang. Bakal teriak ketakutan, atau malah lanjut nih sang janda? Klik subscribe dulu yuk, sebelum kita intip kelakuan nekat mereka selanjutnya. Mendadak aku kaget tak kalah ada yang memeyuku dari belakang. Hampir saja aku berteriak, tapi beruntung sebuah sapaan yang ku kenal berhasil mengurungkan nyaku itu. Ini aku Bardibah. Aku yang masih pawanik lantas menoleh. Wal anak Bardi, kenapa ada di sini? Bukannya tadi di sawah? Tanyaku sambil buru-buru mengambil handwok. Iya tadi bah, tapi aku kesini cuma mau tahu kepastian pertanyaanku yang tadi. Katanya sambil menatapku serius. Tapi nak Bardi mbah kan? Bardi ngerti kok mbah. Malah tadi Bardi dengar mbah manggil-manggil Bardi kan? Sambil, enggak kok nak. Tadi itu mbah cuma... Belum sempat berpikir untuk menjawab, Bardi lebih dulu merapatkan barisannya. Aku ingin menghindar, tapi sayangnya, sebuah sambutan berkenalan ia haturkan begitu saja. Seharusnya aku bisa menolaknya, tapi entah kenapa aku justru larut akan kebaikannya. Aku tak tahu apakah ini cinta atau hanya keinginan sesaat saja. Tapi tak urung, aku pun menyambut niat mulia tersebut dengan spirit ke-45. Sebagai wanita yang pernah berkeluarga, tak dipungkiri jika aku memang membutuhkannya. Aku juga tak munafik jika kebaikan Bardi memang benar-benar berbeda dengan yang pernah kudapatkan sebelumnya. Terbukti dalam sekejap, aku bisa mengalami banjir bandang dan bencana lainnya. Meski begitu, aku terus berusaha agar kebaikan itu tak berakhir begitu saja. Karena saat itu, kupikir belum tentu esok hari atau hari-hari berikutnya aku akan mendapat kebaikan darinya. Tapi sayangnya berbeda dengan Bardi. Ia malah tiba lebih dulu tanpa menungguku yang belum sampai di tujuan utama. Maaf ya mbah, seharusnya tadi Bardi, katanya terjeda sambil menunduk merasa bersalah. Udah gak apa-apa mbah, mbah ngerti toh. Ucapku berusaha tersenyum. Hening sejenak, sampai tak lama kemudian. Ngomong-ngomong kita senasib ya mbah. Maksudnya nak Bardi? Tanyaku sedikit heran. Ya, mbah kan janda, terus aku duda. Jadi apa salahnya kalau kita memulai lembaran baru? Aku terdiam, meski sebenarnya aku mengerti akan maksud ucapannya. Tapi selisih usia kita jauh nak Bardi. Bukankah usia hanya angka nak Bardi? Dan cinta tak peduli berapapun usia kita. Ucapan itu berhasil membuatku menangis. Secara spontan aku memeluknya. Akhirnya hari itu menjadi awal baru untukku. Berkat Bardi aku merasa hidupku lebih berwarna kembali. Seminggu berlalu, Bardi pun menepati janjinya. Setelah aku menceritakan pada anak sulung dan menantuku, mereka pun setuju dengan keputusanku. Aku mengakhiri status kesendirianku. Karena Bardi memilihku untuk menjadi teman hidupnya. Aku yakin Bardi bisa menjadi imam untukku dan menuntunku ke jalan yang lurus, meninggalkan masa laluku yang penuh lika-liku.
Pernikahan pun digelar secara sederhana. Seluruh kerabat pun berkumpul untuk memeriahkan acara. Mereka memang sedikit heran saat memperhatikan aku dan Bardi di pelaminan. Mungkin mereka berpikir Bardi lebih pas menjadi putraku daripada suamiku. Tapi baik aku dan Bardi tak peduli. Karena bagiku sendiri, yang terpenting di masa tuaku, aku bisa menghabiskan waktu bersama orang yang kucintai. Pesanku, jangan terlalu membenci orang yang mengagumi kita. Karena bisa jadi orang tersebut adalah jodoh kita. Sekian cerita dariku. Semoga dengan cerita ini, kita lebih diteguhkan lagi iman dan ketakwaannya. Dari kisahku dan pemuda tetanggaku, kita belajar satu hal penting. Cinta dan pelampiasan hasrat bisa datang dari arah dan usia yang tak pernah kita duga. Mencari kenyamanan dan menuruti gejolak hati di usia senja dengan pria yang jauh lebih muda mungkin selalu dianggap tabu dan menjadi aib bagi masyarakat sekitar. Tapi ingat, setiap orang berhak mencari penyelesaiannya sendiri. Selama itu pada akhirnya diikat dalam sebuah lembaran baru yang lebih baik. Orang-orang mungkin akan mencibir dan memandang jijik melihat jarak usia kami yang terlampau jauh, bak ibu dan anak. Tapi mereka tidak akan pernah bisa memahami kehangatan dan pelayanan luar biasa yang akhirnya kutemukan setelah sekian lama hidup dalam kehampaan. Cibiran mungkin akan selalu ada di luar sana, tapi kepuasan dan kebahagiaan kitalah yang berhak menentukannya. Terima kasih sudah menemani Mimin RB bercerita sampai akhir.